Atau jangan-jangan orang ini merupakan Ketiap yang asli? Halo semuanya, kembali bersama gue Yosua, dan di video kali ini gue akan kembali membahas mengenai misteri dari YouTuber yang bernama Ketiap. Nah, karena sampai sekarang misteri dari YouTuber Ketiap ini belum bisa terpecahkan, makanya gue berinisiatif untuk tetap mencari tahu mengenai info-info dan fakta terbaru dari kasusnya Ketiap ini. Dan pada akhirnya gue udah berhasil menemukan beberapa bukti-bukti sebagai titik terang dalam mengungkap dan membongkar kasus dari YouTuber Ketiap ini. Dan itu membuat gue semakin yakin bahwa kemungkinan besar orang ini adalah Ketiap yang selama ini dicari. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, jadi untuk pembahasan yang pertama, gue akan membahas dari video Ketiap yang berjudul I'm Alive, dimana dalam video ini, kalau kalian memperhatikan dengan baik-baik, kalian akan melihat ada gelas di samping mejanya Ketiap ketika dia makan. Dan jika kita mencoba untuk zoom in ke arah gelasnya atau memperbesar gambar di bagian gelasnya itu, kita akan melihat suatu tulisan atau simbol yang bertuliskan Challenge the Room. Tapi ternyata gelas ini bukanlah sembarang gelas. Jika kita meneliti lebih lanjut mengenai simbol atau tulisan yang ada di gelas tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa gelas tersebut merupakan merchandise yang ada di salah satu tempat permainan yang bernama Challenge the Room Live Escape Game. Nah, jadi tempat tersebut merupakan sebuah wahana permainan di mana orang-orang itu diberi waktu 1 jam untuk memecahkan misteri-misteri dan teka-teki yang ada dalam wahana tersebut untuk dapat keluar dari tempat itu. Ya, jadi namanya semacam escape room ya kalau di Indonesia ini. Dan tempatnya itu terletak di daerah Grenoble yang ada di negara Prancis. Nah, setelah gelas Ketiap itu muncul di videonya, maka banyaklah muncul teori-teori konspirasi mengenai apa sebabnya gelas tersebut bisa ada di video Ketiap pada saat itu. Yang pertama, apakah Ketiap ini merupakan orang yang berasal dari Prancis sehingga dia pernah bermain di tempat itu? Yang kedua, apakah Ketiap ini pernah bekerja di sana sebagai seorang pegawai? Dan yang ketiga, apakah Ketiap ini pernah liburan ke Prancis sehingga dia pernah menyempatkan diri untuk bermain di tempat itu? Nah, menurut kalian dari ketiga teori itu, manakah yang sebenarnya yang terjadi sebenarnya pada Ketiap? Kalian nanti boleh komen di bawah. Nah, yang berikutnya kita masih tetap akan membahas mengenai apa hubungan dari Challenge the Room ini dengan kasus Ketiap. Jadi ketika gue sedang searching nih di internet untuk mencari tahu mengenai Challenge the Room ini, tiba-tiba itu gue melihat ada satu foto yang memperlihatkan orang-orang yang pernah bermain atau pernah datang ke Challenge the Room itu. Nah, oke guys, jadi kita coba perhatikan baik-baik foto ini, dimana dalam foto ini kita dapat melihat bahwa di bagian kiri itu ada seorang wanita tersenyum, dimana kalau kita dapat perhatikan mulutnya, giginya, dan garis di mulutnya itu pada saat dia tersenyum itu sangat mirip sama Ketiap. Dan sekarang kita akan coba bandingkan dengan foto thumbnail yang ada di video Ketiap yang ini, dimana kalau kita memperhatikan baik-baik, di situ yang paling mirip adalah garis mulutnya ketika orang ini tersenyum dan Ketiap tersenyum. Nah, oke guys, jadi menurut kalian apakah orang ini hanya mirip dengan Ketiap atau jangan-jangan orang ini merupakan Ketiap yang asli? Nanti kalian boleh kasih komentar kalian di bawah. Yang berikutnya gue akan membahas mengenai misteri sikat gigi yang ada di videonya Ketiap. Karena banyak kalian yang komen di video gue sebelumnya bilang, "Kak, tolong dong bahas mengenai sikat gigi yang ada di video Ketiap, karena kita penasaran apa maksud dari sikat gigi itu." Nah, untuk teori yang pertama mengenai sikat gigi ini, gue ada membaca artikel mengatakan bahwa sikat gigi itu jika digunakan gosok-gosok seperti ini ya, gosok-gosok di lidah, maka itu akan memudahkan seseorang untuk memuntahkan makanannya. Jadi bisa saja ini digunakan oleh penculik Ketiap untuk membuat Ketiap ini memuntahkan makanannya setelah dia makan. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian yang bertanya bahwa kenapa Ketiap ini selalu kurus padahal dia makan banyak di setiap videonya. Karena bisa saja ketika mereka selesai merekam video itu, Ketiap dipaksa untuk memuntahkan kembali makanan yang dia sudah makan. Dan berikutnya mengenai teori dari sikat gigi ini, gue juga pernah membaca artikel yang menyebutkan bahwa ketika dalam penjara, orang-orang menyebut sikat gigi itu dengan sebutan sikim, yang dimana mereka menggunakan sikat gigi ini sebagai alat buat berjaga-jaga ketika dalam bahaya dan digunakan sebagai senjata. Nah, apakah ini berarti sikat gigi yang ada di video Ketiap menggambarkan bahwa Ketiap itu merupakan seseorang yang sedang ditahan?
Nah, selanjutnya gue akan membahas mengenai gigi Ketchup yang pernah patah ketika dia makan. Nah, seperti yang kalian sudah lihat, kita dapat melihat bahwa gigi Ketchup yang patah itu lebih dari satu. Dan bisa saja ini ada hubungannya dengan yang selama ini orang duga bahwa Ketchup tidak diberi makan selama berhari-hari. Jadi setelah gue cek, ketika seseorang tidak beri makan selama berhari-hari itu, mereka dapat memiliki penyakit asam lambung dan kemungkinan Ketchup juga memiliki penyakit asam lambung yang membuat giginya itu menjadi rapuh. Jadi bisa saja Ketchup ini juga memiliki kerapuhan pada giginya sehingga sangat mudah patah ketika dia makan makanan yang bersifat keras. Dan yang berikutnya, jika kalian pernah perhatikan video Ketchup ketika dia makan, di situ pernah terjadi momen di mana mangkoknya itu seperti tergeser sendiri, sedangkan di situ tidak ada siapa-siapa yang menarik mangkok itu. Sampai banyak nih orang yang berpikir apakah di tempat Ketchup merekam videonya ada hantu yang menarik mangkok tersebut. Tetapi menurut gue itu mungkin bukan hantu dan pasti bukan hantu ya, melainkan ada kekuatan magnet yang menarik mangkok tersebut dari bawah. Tapi menurut gue di sini mejanya itu bukan terbuat dari magnet. Karena kalau kalian mencari tahu mengenai meja magnet, kalian akan menemukan gambar yang berbeda dengan meja yang digunakan oleh Ketchup. Jadi bisa gue simpulkan, di bawah mejanya Ketchup itu ada seseorang yang menarik mangkoknya Ketchup menggunakan magnet, di mana mangkoknya itu sudah ditempelkan dengan magnet di bawahnya. Nah, menurut kalian apakah teori ini benar ataukah hanyalah cerita fiktif? Kalian nanti boleh komen di bawah. Kemudian yang berikutnya, ada satu rahasia lagi yang akan gue beritahu kepada kalian dan mungkin kalian belum pernah lihat mengenai story yang diupload oleh Ketchup di Instagramnya. Karena ternyata Ketchup ini terakhir kali mempost story, dia mengupload dan mengatakan bahwa I'm very well guys, yang berarti aku baik-baik saja guys. Namun setelah story itu diupload, akhirnya ini Ketchup menghilang dan tak pernah muncul lagi sampai sekarang. Dan yang paling terakhir, gue akan memberitahu kepada kalian informasi yang membuat gue sangat kaget ketika mendapatkan informasi ini, yaitu informasi yang gue dapatkan dari situs Reddit. Jadi buat kalian yang belum tahu Reddit itu apa, jadi Reddit itu merupakan suatu website yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi ceritanya, ada seorang netizen nih yang pernah menemukan fakta yang sangat mengejutkan dari kasus Ketchup ini. Kalian coba lihat dulu video Ketchup yang berjudul I'm Alive. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di videonya, jadi di video itu kuku Ketchup itu berwarna orange ya. Jadi dia pakai kutex berwarna orange dan video itu diupload pada tanggal 15 Agustus tahun 2019. Dan ternyata di bulan Agustus itu juga, Joanne yang merupakan seorang petinju yang dikatakan mirip dengan Ketchup ini pernah juga mengupload foto di mana dia menggunakan kutex berwarna orange pada kukunya. Fotonya ini menampilkan dengan sangat jelas bahwa dia menggunakan kutex berwarna orange sama persis yang digunakan oleh Ketchup pada videonya. Dan sekarang gue akan coba untuk membandingkan kedua foto ini. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini kukunya mereka berdua itu berwarna orange dan di sini yang aneh lagi mereka berdua menggunakan cincin dan bisa dikatakan cincinnya ini hampir mirip ya guys. Nah, menurut kalian apakah ini hanyalah sebuah kebetulan ataukah ini memang Ketchup yang asli? Kalian dikasih komentar di bawah. Nah, oke guys, jadi itu tadi beberapa fakta-fakta yang terbaru yang bisa gue ceritakan kepada kalian di video kali ini. Tapi jika kalian berhasil menemukan fakta-fakta terbaru atau teori yang baru mengenai Ketchup ini, kalian bisa langsung DM gue di Instagram @yosussetiawan atau bisa langsung komen di bawah. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru dari channel ini. See you on the next video and bye bye.